Gini kakak ya, aku panggil kakak aja ya, karena aku nggak tahu nama asli kakak dan kakak perempuan atau laki-laki. Jangan sampai berkecil hati ya, karena saya juga nggak tahu nih kakak sebut Allah atau Allah maksudnya. Oke, kalau di Islam ya kak ya, sepengetahuan saya di Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 12 ya, jangan pernah berprasangka jelek kepada sesama manusia, apalagi kepada Sang Pencipta. Kalau itu tafsirnya ya. Karena kalau dari hadis yang benarnya ya, ya hadis tuh ada yang benar juga. Hadis yang benarnya itu ya, aku adalah seperti prasangka hambaku. Itu kata-kata Allah yang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikannya pada sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Lalu itu juga ada Al-Baqarah 186. Sebenarnya aku isinya ya, sebenarnya Allah ya mengabulkan doa-doa kita asalkan benar-benar berdoa. Itu tafsirannya juga, asalkan benar-benar berdoa secara khusyuk ya, dan ada bersyukurnya. Kita masih dikasih nafas, masih dikasih kesehatan, masih bisa dikasih jalan. Even saya ada penyakit, sekali lagi nih, saya ada pacu jantung, saya ada borderline. Kalau pacu jantung ini dari 2007, 4 tahun keempat kuliah, harusnya saya bisa di Kemenlu, tapi gimana mau keluar negeri lewat bandara. Ini bukan aurat ya TikTok ya, sekali lagi ini udah nggak bisa ya untuk kemana-mana. Oke, untuk luar negeri sulit ya, kecuali ke masuk mall bisa. Karena pengalaman ya yang di mall. Tapi tetap jangan jangan meremehkan apa yang ada di mall. Dalam artian mereka tuh kalau ngecek kamu tas, yang apa, kasih tas kamu, cek cek. Oke, tapi kalau untuk perbatasan, maksud saya kalau perbatasan bandara itu lebih ketahuan ya kalau ada logam-logam seperti itu. Ini logam kayak jam baterai baterai untuk jantung. Tahun keempat kuliah yang ada saya jadi nggak bisa Kemenlu ya, cobaan untuk saya. Ya, saya kenal tahun 2001, 2000, saya masuk 2003, angkatan 2003 di Unpad, hubungan internasional. Lalu di tahun 2007, ya, tahun keempat kuliah, kena lah. Padahal udah PKL, udah segala macam. Lalu saya 2015, karena kebanyakan healing, mungkin ya, healing yang kurang baik ya, belum. Tapi saya udah nggak lagi loh ya. Serius ya, duit dari mana? Itu 2015 saya udah mulai ke psikolog, ke psikiater. Psikolog tidak pernah memvonis, sama juga dengan psikiater. Psikiater tuh memberikan obat yang kami perlukan, itu aja. Kalau psikolog, mereka ada dialectical behavioral therapy dan juga cognitive behavioral therapy. Mereka tidak memvonis, tapi kecenderungannya simptomnya menuju ke arah borderline personality disorder ya, karena saya banyak stresnya lah dan masa lalu yang kurang baik. Jujur masa lalu saya kurang baik. Saya dulu sempat mau digugurin sama ibu saya, ibunda yang sekarang sudah 73. Sudah berdamai lah, tapi ya intinya, tapi saya belum bisa ketemu karena beliau sakit-sakitan, masih dirawat dengan kakak saya. Hubungan saya dengan kakak saya juga tidak terlalu baik. Cobaan saya tuh banyak sekali. Semua orang tuh, sekali lagi yang sudah saya balas via komennya, semua orang tuh banyak cobaan. Bukan untuk mengecilkan masalah kakak. Justru kak, tolong didengarkannya kakak ya, sayang ya. Justru orang yang dibiarkan hidupnya glamor, kalau kakak, mohon maaf ya kalau kakak muslim ya, karena kakak bicara Allah nih. Sebenarnya di Kristen juga sama ya. Kalau cobaan itu banyak terus menerus, itu insya Allah amin ya. Insya Allah itu jika Tuhan mengizinkan, wallahu alam itu jika Allah, wallahu alam itu hanya Allah yang maha tahu. Insya Allah itu jika Allah mengizinkan. Oke, tadi sampai mana sih? Oke, orang yang sebenarnya dibiarkan hidup glamor, tidak ada cobaan sama sekali, padahal dia berbuat maksiat, dia tidak ada ibadahnya, tidak ada berdoanya, itu bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan sih, namanya ada di Muslim, di Islam ya, namanya istidraj. Jadi dibiarkan saja dia berbuat seperti itu, seperti cobaan untuk dia. Dia bakalan ada berpikir nyeselnya nggak? Karena seglamornya dia pasti mereka ada suatu permasalahan. Tapi kalau mereka merasa, gue hidup gue nyaman-nyaman aja, bodo amat, gue nggak mau kembali ke agama gue, itu namanya istidraj. Dibiarkan sama Tuhan untuk kayak penangguhan, ujung-ujungnya nanti dibayar di akhirat lebih berat lagi. Jadi kalau kita, kamu, kakak merasa banyak cobaan dalam hidup kita ya, itu sebenarnya amin ya, ujian. Namanya juga kayak ujian sekolah ya, semakin berat, semakin kita kelasnya tinggi, semakin banyak ujiannya, makin sulit ya. Semakin kita beriman, semakin kita percaya, semakin kita menuju ke arah yang bisa sukses, tapi semakin dicoba. Kamu udah mau sukses nih, tapi saya coba dengan keruntuhan, kegagalan. Kamu bisa nggak menghadapinya dengan tetap beriman kepada saya? Saya sih pikirannya seperti itu loh ya, kayak pencipta tuh berbicara seperti itu, dan memang ada juga di hadis dan juga di Quran seperti itu.
Jadi sekali lagi semua orang tuh ada problem, kakak jangan sampai ada prasangka jelek terutama dengan sang pencipta ya, prasangka dengan sesama manusia juga, karena ada hablum minallah, hablum minanas, hubungan baik dengan Tuhan dan juga hubungan baik dengan sesama manusia, terutama dengan orang yang kita kasihi ya. Dan ini saya ada saran aja, sesulit-sulitnya kita, amal yang terbaik itu adalah pada saat kita sulit tapi kita masih bisa membantu orang lain yang benar-benar paling membutuhkan. Saya bisa kasih contoh ya, kalau kakak tidak ada financial, mereka tidak pernah memaksa, mereka ini saya tunjukkan ya. Oke, itu satu contoh. Dia hanya ingin tolong komen gambar cookie, lalu search di atas. Ini juga sama, dia cuma minta search and comment. Search itu tuh kayak search di pencarian di TikTok itu mengenai Dubai Chocolate Gum dan juga komentar. Oke, interaksi untuk algoritma. Ini juga sama, dia cuma pengen tolong please search, tolong cari di metode pencarian TikTok itu loh, American Strawberry, dan komen interaksi di situ juga. Dan ini juga sama, kalau dia cuma please search sama curly hair, beda-beda. Intinya sih ya, seminimal apapun cobalah bantu orang yang lebih membutuhkan. Semoga itu bisa menaikkan amal kita di akhirat nanti dan bisa memperbaiki masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Amin ya. Saya juga sedang menghadapi suatu permasalahan rumah Depok yang mangkrak. Harusnya 4 Desember udah selesai, saya sudah punya rumah sendiri, sampai saya akhirnya mau jual apartemen, sampai saya akhirnya kos kembali, dan sampai dengan saat ini belum selesai, tapi saya masih menunggu itikat baik walaupun sudah tahunan ya. Dengan cara saya adalah ya menempuh jalur damai dulu. Kalau dia tidak menepatinya, saya akan memakai jalur hukum sebenar-benarnya hukum ya. Mau saya minta bantuan dari siapapun atau dari apapun yang bisa saya jual supaya saya bisa mendapatkan hak saya kembali. Itu masalah pasti ada. Memang pasrahkan pada Tuhan pencipta semesta. Tapi kalau masih bisa kita usahakan, masih bisa kita perjuangkanlah. Like kita nyebrang jalan ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi ya mata ngelirik, lihat kiri, lihat kanan juga ya, ngelihat juga mobil lewat, hati-hati, jangan cuma berdoa ke atas. Tapi kita juga harus ada perjuangannya, makanya selalu saya katakan di setiap konten, perjuangan, keyakinan, dan doa. Oke, seperti itu dulu saja ya kakak ya, semoga paham, terima kasih. Dan untuk semua yang merasa ya, oke ini saya tambahkan lagi ya, nggak bosan-bosan, konten itu collective reading ya, karena saya sempat membacakan untuk Kak Cahaya ya. Tapi saya nggak tahu nama asli dia, keluarnya sih intinya saya lihat energi dia niatnya kolektif ya, tapi saya selalu bilang kalau saya baca kolektif reading konten itu orang yang saya kenal atau orang yang saya tahu permasalahannya. Saya tahu permasalahan dia walaupun nama dia saya nggak tahu, jadi itu jatuhnya kolektif. Kolektif itu tuh tidak pandang bulu, tidak tahu nama, tapi membaca sesuai dengan permasalahan yang ada, take what resonate, ambil yang resonate-nya, seperti itu. Kalau Kak Cahaya itu ya dia nama nickname ya, bukan nama asli. Dia di tempat lama masih nyaman, tapi sudah banyak yang pindah ke tempat baru. At the end dia stay di tempat yang lama. Pada saat saya baca kolektif, saya lihat memang di tempat yang lama masih bagus, kenapa pindah seperti itu. Cuma ya wallahu alam, semua itu wallahu alam. Oke, apalagi konten. Kalau mau datanglah ke saya tiap malam lah pokoknya. Oke.